Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deska Finanda dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menggunakan portal pk21.bkkbn.go.id. Nah, teman-teman, portal PK21 ini bisa diakses di smartphone maupun di laptop atau komputer. Dan ini tampilannya sama saja. Berbedanya hanya saja kalau misalnya kita membukanya di smartphone, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran smartphone-nya. Dan kalau kita membukanya di laptop atau komputer, maka tampilannya lebih besar seperti ini. Untuk masuk di portal PK21 ini, teman-teman bisa menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin provinsi maupun admin kabupaten. Ada 3 yang bisa masuk ke sana, yaitu untuk username manajer pengelola, username manajer data, kemudian username supervisor. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi informasi kepada teman-teman semuanya menggunakan admin username manajer data yang saya miliki, yaitu manajer data Kecamatan Palaran. Bisa dilihat teman-teman di layar bahwa saya sudah mengetik untuk username dan passwordnya, dan kita coba untuk sign in. Nah teman-teman, tampilannya seperti ini jika kita sudah masuk ke portal PK21. Di sini manajer data Palaran, kemudian ada tampilan menu di sebelah kiri yaitu berada, pengaturan dengan beberapa submenu, kemudian ada menu monitoring juga dengan beberapa submenu. Di sini saya akan fokus berbagi informasi bagaimana menggunakan menu pengaturan, yaitu untuk submenu master wilayah, submenu target kakak wilayah, dan submenu user. Nah teman-teman, pada saat setelah kita login, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kita mengedit profil untuk username yang kita miliki. Misalnya di sini saya memiliki username manajer data Palaran. Ini datanya belum saya edit. Saya coba edit, kita klik di sini. Nah, di huruf M di sini ada tulisan My Profile. Bisa kita edit datanya di sini ya, teman-teman. Sebagai contoh, ini punya saya, masih benar-benar basic atau dasar. Saya coba ubah di sini. Nama lengkap saya ganti dengan nama saya misalnya. Kemudian ada email. Di sini emailnya masih dari admin ya, atau email dummy. Saya coba ganti dengan email saya. Kemudian ada informasi nick di sebelah sini. Saya ganti juga dengan nick saya. Kemudian alamat. Kemudian ada NIP, dan ada nomor telepon. Nah, data berhasil disimpan, berarti namanya sudah dirubah ya teman-teman. Kemudian, jika teman-teman ingin merubah passwordnya, bisa dirubah di bagian bawah. Ada pilihan perubahan password. Di sini kita harus mengetikkan password lamanya apa. Kemudian, kita ketikkan password baru yang ingin kita rubah. Kemudian kita konfirmasi lagi, yaitu mengetik ulang password barunya. Kemudian klik ubah password. Tidak akan saya contoh karena saya tidak akan mengubah password saya. Jadi begitu ya teman-teman, hal yang bisa kita lakukan pertama kali. Nah kemudian, coba kita kembali ke beranda lagi. Nah teman-teman, karena tadi namanya sudah saya rubah menjadi Deska Finanda, maka tampilannya sudah berubah. Bukan manajer data lagi, tapi sudah jadi Deska Finanda. Kemudian kita coba di menu pengaturan. Di sini ada user, ada master wilayah, dan ada target kakak wilayah. Kita coba masuk ke menu master wilayah. Nah teman-teman, di menu master wilayah ini kita bisa mengatur wilayah pendataan tempat kita bekerja. Sebagai contoh, saya membina Kecamatan Palaran. Di sana ada 5 kelurahan. Dan di Kecamatan Palaran ada 170 RT jika digabungkan, maka kita bisa mengaturnya di sini. Misalnya saya ambil contoh, saya akan mencoba mengedit untuk kelurahan, salah satu kelurahan binaan saya yaitu Kelurahan Rawamakmur. Maka saya akan pilih Kecamatan Palaran, Kelurahan Rawamakmur, ada kode wilayah di sini, RW-nya, di sini udah di-input dari admin provinsi ya. Coba kita masuk ke dalam. Nah di sini ada
kode wilayah, ID RT, nama RT, dan action yang bisa kita lakukan. Gitu ya, teman-teman bisa lihat. Ternyata masih berantakan datanya, urutannya. Kita klik di sini ya, di kode wilayah kita klik. Nah, sudah urut. Kode wilayahnya 1 sampai 52, bahkan lebih ya. Kemudian RT-nya RT 1 sampai 52. Nah, teman-teman, ini sudah rapi karena sudah saya isi sebelumnya. Untuk Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, itu memang ada 52 RT di sana. Bagaimana cara kita mengedit datanya? Misalnya saya ingin mengedit data RT 1 di sini ya, untuk kode wilayahnya 001. Maka kita bisa klik edit di sini. Ini untuk edit ya, ini untuk menghapus, dan ini untuk mengganti lokasinya. Kemudian kita coba edit di sini misalnya, untuk kode 001 edit. Nah, di sana ada kode wilayahnya, kemudian nama RT-nya. Nama RT-nya terserah teman-teman mau tulis apa untuk memudahkan kita mendata. Kalaupun misalnya teman-teman hanya mau menulis 01 dan seterusnya sampai berapa RT, silakan. Tapi kalau saya akan menulisnya dengan tulisan RT 001 dan terus ke bawah ada beberapa RT di suatu kelurahan untuk memudahkan saya nanti merapikannya. Gitu ya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian misalnya di wilayah kelurahan tersebut ternyata data dari artinya lebih dibandingkan jumlah RT yang kita punya. Sebagai contoh punya saya ini ya, wilayah bilan saya harusnya cuma 52 RT. Ternyata ada kelebihan di sini. Ada kelebihan kodenya 120, kemudian ini belum saya edit. Maka kita bisa hapus di sini. Nah, dihapus. Apakah Anda yakin akan menghapus? Tentu saja kita hapus. Nah, data berhasil dihapus, silakan cek ulang. Nah, ini untuk Kelurahan Rawamakmur sudah rapi untuk wilayahnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara mengubah data di My Profile dan bagaimana cara kita mengatur untuk master wilayah. Cara tadi bisa digunakan juga untuk mengatur RT lain ya. Jadi misalnya teman-teman membina lebih dari satu kelurahan, bisa digunakan cara yang tadi. Atau misalnya teman-teman ditunjuk sebagai master data suatu kecamatan, di mana di sana misalnya ada lebih dari 2 RT sesuai dengan wilayah binaannya, itu bisa diedit dengan cara tadi ya. Itu caranya. Kemudian setelah master wilayah, bagaimana cara menentukan target KK wilayahnya? Kita klik di sini untuk target KK wilayah. Nah, teman-teman di sini di layar bisa dilihat ini adalah submenu untuk penetapan target KK wilayah. Kecamatannya sesuai dengan wilayah binaan kita masing-masing. Karena saya membina Kecamatan Palaran, maka di sini kecamatannya Palaran. Di sini kita bisa menentukan maksimal total target kecamatan. Kemudian di sini ada jumlah target KK yang sudah diisi. Untuk target Kecamatan Palaran, di sana ada 16.000 sekian. Misalnya 16.231. Ini target total untuk jumlah KK yang akan didata di Kecamatan Palaran. Kemudian setelah tadi kita mengisi di data master wilayah, maka kita bisa menentukan jumlah target per RT-nya. Saya ambil contoh di Kelurahan Rawamakmur ya, karena tadi kita sudah sama-sama belajar mengisi. Di Kelurahan Rawamakmur tadi sudah kita edit dan kita rapikan datanya, ada 52 RT. Dan di sini ada target KK yang akan didata seperti apa. Kita bisa mengisi di sini. Misalnya di RT 1 di sana targetnya 120. Kemudian misalnya di RT 2 ada 50. RT 3 misalnya 73 dan seterusnya. Saya yakin data ini juga teman-teman sudah punya basicnya. Jika sudah diisi di sini, maka teman-teman bisa disimpan atau ditulis di update target. Nah, begitu ya, update target. Sebagai contoh tadi, karena kita sudah sama-sama mengisi di Kelurahan Rawamakmur tadi, kita sudah mengisinya untuk target KK-nya yang diisi per RT ada 3 RT seperti ini, maka target jumlah KK yang sudah diisi semua. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah target total yang teman-teman isi sesuai dengan jumlah RT yang ada di kelurahan tidak boleh melebihi maksimal total target kecamatan. Jadi kalau total target kecamatannya 16.231, maka semestinya jumlah target KK di sini adalah 16.231. Makanya untuk mengisi ini teman-teman harus punya master datanya dulu. Harus merapikan dulu target di masing-masing wilayah binaan ada berapa nih. Misalnya kita membina 3 kelurahan.
kita harus tahu 3 kelurahan itu ada berapa RT, dan masing-masing RT target KK yang akan didata di sana berapa jumlahnya, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Nah kemudian gimana misalnya ternyata realitanya, misalnya di RT 1 di Kelurahan Romakmur ini kadernya akan mendata lebih dari 120 RT. Bisa nggak kita ubah? Bisa, nanti kita tambahkan di sini. Tapi di wilayah yang lain yang tidak tercapai targetnya kita kurangi, sehingga dia jumlahnya akan tetap sama atau tidak. Intinya adalah di suatu kecamatan, kalau targetnya adalah 16.231, maka ini adalah target maksimal kader akan mendata di kecamatan tersebut. Semestinya tidak lebih ya, kalau kurang mungkin akan berpengaruh terhadap persentasenya, tapi kalau lebih semestinya tidak. Makanya kalau untuk menentukan target KK wilayah ya, kita benar-benar mensurvei begitu ya, ada berapa sih RT di kelurahan itu, kemudian dari masing-masing RT ada berapa sih jumlah KK-nya di sana. Seperti itu ya teman-teman, cara kita untuk mengatur target KK wilayah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.